Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 557 Pertumpahan Darah di Pulau Heavenhawk. Lautan yang kacau adalah tempat yang tidak memiliki aturan. Mereka yang berani mencari nafkah di sini semuanya adalah orang-orang yang pemarah. Sementara sekelompok pria ini asyik mengobrol satu sama lain, seseorang datang dan menghalangi mereka. Hal ini tentu saja membuat mereka marah. Saya Jiang Chen. Apa yang terjadi di Pulau Heavenhawk? Ceritakan semuanya secara terperinci. Dua sinar tajam melesat dari mata Jiang Chen. Seolah-olah sinar itu dapat menembus jantung seorang pria itu merasakan jiwanya bergetar di bawah tatapan dingin Jiang Chen. Itu adalah ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Dia tidak ragu bahwa selama dia mengatakan satu kata, tidak, kepada pria ini, dia akan segera disambut dengan kematian. Jiang Chen, kau belum mati. Pria itu tergagap. Ini adalah nama yang dapat membuat siapapun takut hanya dengan mendengarnya. Seorang pria yang dapat menarik kesengsaraan surgawi, seorang pria yang dapat menghancurkan penjara neraka beku, Jiang Chen telah meninggalkan reputasinya yang mengagumkan di lautan kekacauan dan provinsi Liang. Hampir semua orang tahu namanya. Namun, semua orang mengira dia sudah mati. Tanpa diduga, setelah Jiang Chen menghilang selama beberapa bulan, dia benar-benar muncul kembali di lautan kekacauan. Cepat beritahu kami, kalau tidak, aku akan melepaskan jiwamu dari api penyucian. Tyrant juga tiba di depan para kultivator. Dalam sekejap, ia melepaskan penyamarannya, memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya. Melihat wajah biksu itu, para kultivator ini langsung gemetar. Biksu ini mudah dikenali, karena ia memiliki identitas yang sangat istimewa, penguasa bajak laut nomor 1 di samudera yang kacau. Selama insiden ketika harta karun muncul di Pulau Heavenhawk, biksu ini telah membunuh banyak murid dari keempat kekuatan utama, dan mereka telah memburunya selama ini. Sekarang setelah biksu ini muncul, orang-orang itu dapat memastikan bahwa ini adalah Jiang Chen yang asli juga. Tuan Muda Jiang, Tuan Besar, tidak lama setelah Anda menghilang dari Provinsi Liang, Istana Asura melancarkan serangan. Xiao Nanfeng secara pribadi datang ke Pulau Heavenhawk, dan yang mengejutkan, Tuan Pulau tidak melarikan diri, tetapi malah memilih untuk bersembunyi di pulau itu. Seseorang yang melihat apa yang terjadi hari itu mengatakan bahwa begitu Tuan Pulau melihat Xiao Nanfeng, dia menjadi gila dan mulai meraung padanya. Dia tidak melarikan diri, dan dibunuh di tempat oleh Xiao Nanfeng. Setelah itu, tubuhnya digantung di langit di atas Pulau Heavenhawk. Kemudian, ketika Xiao Nanfeng mengetahui tentang hubungan antara Anda dan Tuan Pulau, dia menyuruh seseorang menyebarkan berita tentang kematian Tuan Pulau, mencoba untuk memancing Anda keluar. Namun, tidak ada berita dari Anda. Tanpa ragu atau menyembunyikan apapun, pria itu segera memberitahu Jiang Chen tentang apa yang terjadi di Pulau Heavenhawk. Teman-temannya menganggukkan kepala saat dia menceritakan kisah itu, menyetujui keaslian kata-kata pria itu. Brengsek. Cahaya kejam melintas di mata Jiang Chen. Setelah mendengarkan perkataan pria itu, entah mengapa, dia merasa seolah-olah ada jarum yang menusuk hatinya, dan dia tidak sabar untuk mencabutnya. Dia merasa sangat marah dan sedih saat ini. Dia telah berjanji untuk membantu Zhuang Fan membalas dendam, tetapi pada akhirnya, Zhuang Fan terbunuh sebelum skor bisa diselesaikan. Terutama ketika mendengar Zhuang Fan menjadi gila di tempat, Jiang Chen dapat dengan mudah membayangkan betapa besar kebencian Zhuang Fan terhadap Xiao Nanfeng. Zhuang Fan tidak dapat mengendalikan emosinya saat bertemu lagi dengan musuh terbesarnya. Dia tidak melarikan diri, karena dia tahu tidak ada gunanya melakukan itu. Dia hanya punya waktu 1 tahun lagi untuk hidup, jadi tidak mungkin baginya untuk membalas dendam secara pribadi, jadi dia menaruh semua harapannya pada Jiang Chen. Namun, karena tidak ada yang tahu apakah Jiang Chen masih hidup atau tidak, sepertinya dia juga tidak bisa bergantung pada Jiang Chen. Jadi, dengan semua harapan yang hilang, dia hanya ingin mati. Zhuang Fan menjadi gila. Mungkin pertahanan terakhir di hati Zhuang Fan hancur saat melihat Xiao Nanfeng, karena hal itu akan mengingatkannya pada istri dan putranya yang terbunuh dengan menyedihkan. Pada saat itu, keputusasaan, kebencian, ketidakberdayaan, kegelapan, semua jenis emosi negatif membanjiri seluruh jiwanya. Dia menjadi gila. Itulah gambaran terakhir yang ditinggalkannya di dunia ini, kegilaan. Ini adalah tragedi. Dia adalah pria sejati, pria yang menanggung semua rasa sakit dan mengubah dirinya menjadi iblis, seberapa besar pengaruh Xiao Nanfeng padanya hingga membuatnya menjadi gila saat melihatnya. Semuanya disebabkan oleh Xiao Nanfeng, sang taipan agung yang berpura-pura menjadi orang yang bermoral tinggi. Dia adalah orang yang menghancurkan sebuah keluarga, yang benar-benar menghancurkan seorang pria. Sial, aku tidak tahan lagi. Tiran itu mengutuk. Meskipun dia adalah seorang pendeta di jalan Buddhisme, dia juga seorang pria yang memegang teguh emosinya. Kemalangan Zhuang Fan membuatnya sangat marah. Xiao Nanfeng harus dihukum dengan diiris menjadi ribuan keping. Bajingan itu. Aku benar-benar menyesal menganggapnya sebagai idolaku di masa lalu. Tan Lang juga sangat marah.
Sampai saat ini, dari tindakan Xiao Nanfeng, siapapun yang memiliki akal sehat dapat dengan mudah mengetahui bahwa kata-kata Zhuang Fan itu benar. Dia adalah Tan Lang, dia juga tidak mati. Ketika kelompok itu melihat Tan Lang, mereka pun langsung mengenalinya. Tan Lang dari Istana Asura juga dianggap sebagai orang terkenal di generasi muda. Akan tetapi, ia pernah dipenjara di penjara neraka beku, dan kemudian menghilang bersama Jiang Chen. Banyak orang percaya bahwa Tan Lang juga telah meninggal. Akan tetapi, bukan saja ia tidak meninggal, ia telah muncul kembali, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah Xiao Nanfeng masih berada di Pulau Heaven Hawk sekarang? Jiang Chen bertanya. Dia telah memutuskan untuk melakukan apa yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Zhuang Fan sudah meninggal, tetapi Jiang Chen masih ingin membalas dendam untuknya. Dia tidak hanya ingin menyelesaikan masalah ini, dia ingin masalah ini diselesaikan dengan cara yang tepat. Zhuang Fan tidak bisa mati sia-sia, Jiang Chen telah berjanji padanya. Tidak, dia tidak ada di sana. Setelah tidak menerima kabar darimu, Xiao Nanfeng pergi. Kudengar dia sedang dalam proses menerobos ke ranah Kaisar Tempur, dan hampir berhasil. Meskipun demikian, Pulau Elang Langit telah diduduki oleh Istana Asura. Setidaknya ada 30 murid yang ditempatkan di pulau itu, 3 di antaranya adalah Taipan. Orang yang memimpin mereka adalah Taipan kedua, Zhang Liang. Dia adalah Raja Tempur kelas 8, orang yang sangat kuat. Pria itu berkata. Meskipun Xiao Nanfeng telah pergi, Pulau Elang Langit masih ditempati oleh Istana Asura, dan mayat Zhuang Fan masih tergantung di sana terkena sinar matahari dan hujan. Sepertinya Istana Asura tidak mau menebak apakah Jiang Chen masih hidup atau tidak, dan dengan demikian mencoba menggunakan Zhuang Fan untuk memancingnya keluar. Chen kecil, apa rencanamu? Tiran bertanya. Aku harus membiarkan jasad Zhuang Fan beristirahat dengan tenang. Malam ini, kita akan mendatangkan badai ke samudera yang kacau dan membanjiri Pulau Elang Langit dengan darah. Aku tidak ingin ada yang selamat dari Istana Asura di pulau itu. Niat membunuh Jiang Chen membumbung tinggi ke langit saat ia terbang lurus menuju Pulau Heaven Hawk. Tairen dan Tan Lang saling memandang. Keduanya mengenal Jiang Chen dengan baik. Jiang Chen marah hari ini, dan begitu orang ini marah, konsekuensinya akan sangat menghancurkan. Bisa dibayangkan, malam ini, tidak akan ada kedamaian di Lautan Chaotic. Malam ini, Pulau Heaven Hawk akan dicat merah. Sebenarnya, bukan hanya Jiang Chen, Tairen dan Tan Lang juga sangat marah. Mereka mengikuti Jiang Chen ke Pulau Heaven Hawk. Taek.on kedua, seorang raja tempur kelas 8. Dulu, tak seorang pun dari mereka yang bisa menandinginya. Namun, sekarang berbeda. Jiang Chen dapat membunuh Tuan Muda Qi dengan mudah, yang juga seorang raja tempur kelas 8. Jadi, membunuh Taek.on kedua ini akan mudah saja. Menatap ke arah hilangnya ketiga pria itu, para kultivator di sana tercengang. Pada saat berikutnya, keributan terjadi di antara mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Apakah kalian mendengar apa yang baru saja dia katakan? Jiang Chen akan membunuh orang-orang di Pulau Heaven Hawk, dia ingin pulau itu bermandikan darah. Ini benar-benar menakutkan. Jiang Chen tidak hanya tidak mati, dia telah kembali dengan cara yang begitu hebat. Dia akan menyelamatkan Tuan Pulau. Sepertinya mereka benar-benar memiliki hubungan dekat. High plus P. Namun, Taipan kedua, Zhang Liang adalah Raja Tempur kelas 8 yang tangguh. Meskipun Jiang Chen lebih kuat dari sebelumnya, saya rasa dia tidak akan sebanding dengan Raja Tempur kelas 8. Meskipun demikian, dia adalah orang yang dapat menarik kesengsaraan surgawi, jadi saya kira dia memiliki beberapa kartu tersembunyi. Ayo pergi. Kita akan mengikuti mereka dan melihat apa yang terjadi. Aku yakin malam ini akan menjadi malam yang gelisah bagi Chaotic Ocean. Para pembudidaya ini terkejut dengan kejadian baru-baru ini. Tanpa ragu, mereka segera terbang menuju Pulau Heaven Hawk. Akan ada pertunjukan besar yang menunggu mereka malam ini. Setiap kali mereka berpapasan dengan orang lain, mereka akan menceritakan semua tentang kepulangan Jiang Chen. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh samudera Chaotic seperti tornado yang mengamuk sangat cepat. Selama beberapa bulan terakhir, seluruh provinsi Liang, terutama samudera Chaotic, telah dipenuhi dengan percakapan yang berhubungan dengan Jiang Chen. Sekarang, dengan kembalinya Jiang Chen, keributan besar terjadi di mana-mana. Pada saat ini, sekelompok besar manusia dan iblis laut terlihat terbang menuju Pulau Heaven Hawk. Sekali lagi, Pulau Heaven Hawk yang sunyi dan tenang telah menjadi pusat perhatian. Saat itu sudah malam, tetapi lautan belum sepenuhnya gelap. Cahaya bulan terlihat beriak di permukaan air, membuatnya tampak seperti pasir keperakan, menyegarkan dan indah. Namun, saat ini, Jiang Chen sedang tidak ingin menikmati pemandangan laut yang indah. Membawa Tairen dan Tan Lang bersamanya, mereka tiba di luar Pulau Heaven Hawk. Bahkan dari jauh, dia bisa melihat mayat tergantung tinggi di langit. Mayat itu berkepala elang dan bertubuh manusia. Seharusnya mayat itu kekar, tetapi sekarang, mayat itu tampak sangat kurus dan kurus.
Semua darah di dalam tubuhnya telah terkuras, dan banyak bekas luka yang tampak menakutkan terlihat di sekujur tubuhnya. Mayat itu juga dipenuhi noda darah yang telah lama mengering. Ini adalah mayat Zhuang Fan. Matanya tertutup rapat, dan wajahnya tampak tenang. Mungkin kematian adalah pembebasan sejati baginya. Itulah sebabnya Jiang Chen tidak membantu memperpanjang hidupnya di masa lalu. Namun sekarang, meskipun ia telah terbebas dari siksaan hidup yang menyakitkan, ia telah meninggal dengan penyesalan. Aku akan menebus penyesalanmu. Dendammu itu, aku, Jiang Chen, pasti akan menebusnya untukmu. Suatu hari, aku akan membuat Xiao Nanfeng berlutut di depan makammu, dan aku akan mempersembahkan darahnya untuk jiwamu dan keluargamu. Sambil menatap mayat di kejauhan, Jiang Chen berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, cahaya terang berkelap-kelip di telapak tangannya saat pedang suci surgawi muncul. Itu adalah pedang naga yang mempesona dan mistis. Tubuhnya dipenuhi dengan tanda naga, dan bahkan ada kepala naga yang hampir terbentuk di gagangnya. Itu adalah pedang yang luar biasa. Berdengung. Ini juga merupakan pedang pembantaian. Pedang suci surgawi dan garis keturunan Jiang Chen saling berhubungan. Dan, seolah-olah merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Jiang Chen, pedang itu mulai bergetar hebat, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Tubuh pedang itu mulai bersinar dalam cahaya merah, tanda haus darahnya. Itu akan merenggut nyawa seseorang saat digunakan dalam pertarungan yang akan datang. Jarang sekali Jiang Chen menggunakan pedang suci surgawi begitu saja. Namun hari ini, dia benar-benar marah. Dia ingin membunuh seseorang tanpa menunda, dia ingin membiarkan pedang suci surgawi meminum darah. Biksu, Tan Lang, kalian berdua jaga perbatasan pulau ini. Hari ini, aku akan membasahi seluruh pulau Heavenhawk dengan darah, dan aku tidak akan meninggalkan seorang pun yang selamat. Jiang Chen berkata kepada kedua pria itu dengan suara yang sangat dingin.